Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke teman-teman, seperti biasa perkenalkan nama saya Sani Setiawan dengan NIM 2313328. Tidak lain dan tidak bukan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu learning journal, yang dimana learning journal ini membahas tentang mata kuliah penulisan berita dan artikel. Oke, sebelumnya yang pertama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat jasmani maupun rohani, teman-teman. Kepada yang terhormat Bapak Pengampu dosen mata kuliah penulisan berita dan artikel, yakni Bapak Dr. Adi Kusuma MSc. Yang terhormat juga kepada rekan-rekan saya yang telah setia menonton video learning journal terbaru saya. Yang saya hormati juga kepada teman-teman seperjuangan, khususnya di kelas KPI 4A, teman-teman. Oke. Sebelumnya teman-teman, jadi saya akan membahas tentang pertemuan kemarin, yang dimana pertemuan kemarin itu dilaksanakan secara offline atau biasa disebut tatap muka. Nah teman-teman, jadi teman-teman ya, pertemuan kemarin itu membahas tentang menyeimbangkan fakta dan kreativitas dengan teknik creative writing. Nah, jadi teman-teman perlu kita ketahui yang dimana kelompok kemarin juga gitu ya membahas mengenai creative writing itu. Oke, sebelum ke pembahasan inti, apa sih creative writing itu ya teman-teman ya? Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai creative writing itu, teman-teman. Yang dimana pengertian creative writing itu adalah gitu ya, proses menulis yang tidak hanya menyampaikan informasi secara faktual, teman-teman, akan tetapi juga gitu menambahkan unsur imajinasi, emosi, dan ekspresi pribadi agar menjadi tulisan lebih menarik, teman-teman. Nah, itulah garis besar secara pengertian creative writing, teman-teman. Nah, kemudian juga kelompok kemarin itu membahas ada beberapa poin-poin mengenai komponen dalam menulis creative writing ya teman-teman ya. Yang pertama ada berpikir kritis, terus juga ada kepekaan emosi, terus juga ada yang dimakan bakat, daya imajinasi, dan lain-lain sebagainya, teman-teman. Nah, itulah nomor kedua dan poin-poinnya, teman-teman, yang dibahas oleh kelompok 4 kemarin. Kemudian juga ada mengenai pembahasan tujuan menulis creative writing dalam menulis berita dan artikel. Nah, di nomor ketiga ini, teman-teman, perlu kita ketahui bahwasanya kelompok kemarin juga menjelaskan ada beberapa poin penting yang dimana ada poin-poin yang disampaikan oleh kelompok kemarin, khususnya di nomor ketiga ini, teman-teman. Ada apa aja sih bang? Ada yang pertama itu membuat informasi lebih menarik, terus juga menyampaikan fakta dan dengan cara yang lebih mudah dipahami, teman-teman, khususnya gitu ya. Terus yang ketiga ada meningkatkan ketertiban pembaca. Yang keempat ada membantu pembaca mengingat informasi dengan lebih baik, teman-teman. Terus juga meningkatkan ciri khas yang unik terkait tulisan tersebut. Nah, itulah poin ketiga yang dibahas oleh kelompok 4 kemarin yang dilaksanakan secara offline, teman-teman. Kemudian ada yang dinamakan dengan ragam jenis tema dalam berita kreatif, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kelompok kemarin juga menjelaskan bahwasanya berita ini atau gitu ya berfokus pada individu yang memiliki pencapaian keunikan, teman-teman, atau pengaruh dalam bidang tertentu, teman-teman. Mengenai apa sih? Mengenai profil yang dimana bisa mencakup tokoh publik, seniman, pengusaha, atau teman-teman perlu kita ketahui juga bahkan seorang yang menginspirasi di komunitasnya, teman-teman. Itulah ragam atau pembahasan mengenai ragam jenis tema dalam berita kreatif yang dijelaskan oleh kelompok 4 kemarin, teman-teman. Kemudian ada poin nomor yang keempat atau kelima yang biasa yang lanjutannya gitu ya, teman-teman ya. Ragam jenis tema dalam berita kreatif. Nah, di pembahasan selanjutnya itu ada travel, teman-teman, traveling. Nah, berita traveling atau yang biasa disebut dengan berita bertema atau perjalanan membahas destinasi atau wisata, teman-teman. Nah,
seperti kalian ketahui biasanya gitu ya, yang ada yang healing gitu tuh, atau keluar negeri atau berjalan segala macam, itulah yang disebut dengan traveling, teman-teman. Terus ada poin yang ketiga atau yang C, itu ada makanan atau kuliner. Nah, di ragam jenis tema dalam berita kreatif juga ada yang dinamakan poin ketiga itu, atau namanya makanan atau kuliner, teman-teman. Nah, jadi kuliner adalah mengeksplorasi atau ya menjelaskan bahwasanya berbagai jenis makanan atau restoran atau resep juga hingga tren kuliner itu sedang populer. Nah, jadi teman-teman, adanya ragam jenis tema dalam kreatif berita itu adalah memudahkan kita mengenai mencari atau melihat di luar sana tuh apa aja sih makanan khususnya gitu ya yang sedang tren. Kayak waktu itu tuh ada yang namanya seblak yang sedang tren, terus juga ada pisok lumer dan lain-lain saja banyak, teman-teman. Terus ada, teman-teman, pembahasan mengenai teknik penulisan kreatif dalam berita dan artikel, teman-teman. Nah, di sini teman-teman, jadi kemarin itu ya kelompok 4 itu menjelaskan ada beberapa poin lagi, teman-teman, seperti storytelling atau bercerita gitu ya, atau deskripsi yang hidup, terus juga pemilihan sudut pandang yang unik, penggunaan gaya bahasa yang menarik, struktur yang mengalir, dialog dan dialog dan kutipan. Terus juga ada poin yang terakhir, yaitu elemen emosi, teman-teman. Nah, itulah poin-poin yang dibahas oleh kelompok 4 mengenai teknik penulisan kreatif dalam berita dan artikel, teman-teman. Nah, lanjut ke pembahasan dampak dari penerapan creative writing pada penulisan berita dan artikel. Nah, perlu kita ketahui lagi, teman-teman, ada dampak positif dan negatif ya, teman-teman. Nah, jadi saya akan satu-satu membahas dampak daripada penerapan creative writing pada penulisan berita dan artikel. Yang pertama, dampak positifnya, teman-teman. Apa sih Bang Messi? Yang pertama ada membuat tulisan lebih menarik dan tidak membosankan. Nah, jadi tulisan yang menarik dan tidak membosankan itu adalah dampak positif daripada penerapan creative writing pada penulisan berita dan artikel. Yang kedua, ada memudahkan pembaca memahami informasi. Terus juga yang ketiga ada mendorong kreatif penulis. Nah, supaya apa sih? Supaya lebih aktif dalam menulisnya, teman-teman. Terus juga ada yang dimaksud dengan dampak negatif. Nah, di dampak negatif juga ada beberapa poin yang perlu kita ketahui, teman-teman. Khususnya ada poin yang dimana poin ini termasuk dampak negatif. Yang pertama ada beresiko kurang objektif, terus juga potensi berlebihan dalam menyampaikan gitu ya, kesulitan dalam menjaga keakuratan data, teman-teman. Nah, itulah dampak-dampak negatif yang yang ada pada penerapan creative writing pada penulisan berita dan artikel, teman-teman. Jadi, teman-teman, ya, perlu kita simpulkan bahwasanya creative writing dalam penulisan berita dan artikel adalah teknik yang memadukan fakta dengan gaya penulisan yang menarik, naratif, dan imajinasi, teman-teman. Nah, teknik ini juga membuat informasi lebih mudah dipahami, berkesan, dan mampu membangun keterlibatan emosional pada pembaca tanpa, teman-teman, mengorbankan akurasi. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan ya, teman-teman ya. Karena ya unsur makola ulatan unsur makola, itulah yang saya dapat sampaikan mengenai pertemuan kemarin. Karena hakikatnya saya tidak bisa menangkap semuanya, teman-teman ya. Ya begitulah. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.